siap. Memang umpan dan pegang udah sebuah gol. Lazo. Sebuah heading yang sangat baik untuk menciptakan gol keduanya Malaysia. Kemenangan besar Timnas Malaysia U19 atas Brunei Darussalam dengan skor telak 11-0 di ajang Piala AFF U19 2024 langsung memicu reaksi beragam dari para supporter Malaysia. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora itu memperlihatkan dominasi total Harimau Malaya atas lawannya. Kemenangan ini tidak hanya membawa Malaysia ke puncak klasemen Grup C dengan 3 poin, tetapi juga memancing komentar dari para supporter yang mengarah pada sindiran terhadap Timnas Indonesia U19. Dari awal laga, Malaysia sudah menunjukkan superioritasnya. Pavitran Gunalan membuka keran gol pada menit kedua, disusul oleh brace dari Abid Safaraz pada menit ke-14 dan 16. Gol-gol selanjutnya dicetak oleh Danish Hakimi menit ke-25, Haikal Danish menit 42, dan Pavitran Gunalan menit 43, yang membuat Malaysia unggul 6-0 di babak pertama. Selepas jeda, tim asuhan Juan Torres ini terus menggempur pertahanan Brunei dengan tambahan 5 gol dari Izzat Syahir, Amir Farhan, Zamirul Hakim, Abid Safaraz, dan Syafizan Arshad mengakhiri pertandingan dengan skor 11-0. Kemenangan telak ini segera dirayakan oleh para pendukung Malaysia. Namun di balik euforia tersebut, beberapa supporter tak lupa melontarkan sindiran terhadap Timnas Indonesia U19. Di akun Facebook resmi Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, komentar-komentar yang menyindir muncul, mengacu pada kemenangan Indonesia U19. Mantap sungguh, tanpa pemain warisan dan naturalisasi, tulis akun Facebook Fik Afik yang menyindir keberadaan pemain keturunan di skuad Indonesia. Komentar ini mengacu pada 2 pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia U19, yaitu Jens Raven dari FC Dordrecht U21 dan Welber Jardim dari Sao Paulo. Peringatan dini untuk Indonesia, tulis akun Facebook Hang Nedim, menandakan bahwa kemenangan besar Malaysia ini juga dimaksudkan sebagai sinyal kekuatan bagi tim-tim lawan, termasuk Indonesia. Kemenangan atas Brunei ini memang menjadi modal penting bagi Malaysia menjelang laga berikutnya melawan Thailand. Sikap supporter Malaysia yang menyindir Timnas Indonesia U19 mungkin mencerminkan persaingan ketat antara kedua negara di dunia sepak bola, khususnya di level usia muda. Sindiran tersebut menambah bumbu persaingan yang sudah lama terjadi di antara kedua negara, baik di dalam maupun di luar lapangan. Hal ini tentu menambah tensi jelang pertandingan-pertandingan selanjutnya, di mana baik Malaysia maupun Indonesia akan berusaha menunjukkan bahwa mereka adalah yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Di tengah persaingan ini, pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, tetap fokus pada persiapan timnya. Kehadiran pemain-pemain keturunan seperti Jens Raven dan Welber Jardim diharapkan dapat memberikan kekuatan tambahan bagi skuad Garuda Nusantara. Indra Syafri telah membuktikan kemampuannya dalam meracik strategi yang efektif, dan kemenangan 6-0 atas Filipina adalah salah satu buktinya. Tidak ada lagi kita bicara keturunan. Jangan tidak baik. Semua mata kini tertuju pada bagaimana kedua tim akan tampil di pertandingan berikutnya. Apakah Malaysia akan mampu mempertahankan performa impresif mereka, dan apakah Timnas Indonesia U19 dapat menjawab sindiran dengan kemenangan gemilang? Hanya waktu yang akan menjawab, dan para penggemar sepak bola tentu menantikan aksi-aksi seru dari para pemain muda berbakat ini. Iqbal berhasil kembali mencetak gol kedua bagi Indonesia.
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, baru-baru ini membuka diri tentang penyakit serius yang sempat dideritanya. Shin, yang dikenal sebagai sosok yang tangguh dan berdedikasi tinggi terhadap dunia sepak bola, mengungkapkan bahwa dirinya sempat menderita pleuritis atau radang selaput dada beberapa waktu lalu. Penyakit ini membuatnya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit di kampung halamannya, Korea Selatan. Tokoh terkenal pelatih kita yang sudah memajukan salah satu timnas Indonesia ya. Jadi memang pleuritis itu secara bahasa medis atau secara sederhananya berasal dari dua kata, pleura dan tis. Nah, tis itu menandakan suatu peradangan atau inflamasi. Shin Tae-yong pulang kampung ke Korea Selatan pada 14 Juni 2024. Tidak lama setelah tiba, kondisi kesehatannya mendadak memburuk. Sehari setelah sampai di Korea, Shin mulai mengalami demam tinggi yang tak kunjung reda. Keluarganya segera membawanya ke rumah sakit, di mana ia kemudian didiagnosis menderita pleuritis. Radang selaput dada ini ternyata disebabkan oleh infeksi yang menyerang pleura atau selaput paru-paru. Gejala utamanya adalah nyeri dada yang tajam, terutama saat bernapas dalam atau batuk. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Lee Kyung-kyu, Shin Tae-yong menceritakan pengalaman mengejutkannya. Begitu saya masuk ke Korea Selatan, saya tiba-tiba mengalami demam tinggi sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Ternyata ada cairan sebanyak 4 liter di pleura. Saya pergi ke rumah sakit tanpa berpikir panjang dan menjalani operasi selama 6 jam, jelasnya. Keberadaan cairan sebanyak itu di rongga pleura membuat kondisinya sangat kritis, sehingga operasi besar harus segera dilakukan. 제 이름 부르고 노래 부르고. Akibat penyakit tersebut, Shin Tae-yong harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu penuh. Selama masa perawatan, berat badannya turun drastis hingga 5 kg. Namun, setelah menjalani perawatan intensif dan operasi yang sukses, kondisinya kini telah membaik. Saya berbaring di rumah sakit selama 2 minggu dan baru saja keluar. Ya, semuanya sudah pulih. Saya kehilangan sekitar 5 kg berat badan, ucap Shin Tae-yong dengan lega. Meski sempat mengalami kondisi yang mengkhawatirkan, semangat Shin Tae-yong untuk kembali ke lapangan sepak bola tidak surut. Ia dijadwalkan akan kembali ke Jakarta pada 12 Agustus 2024. Kedatangannya sangat dinantikan untuk memimpin timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena para pemain, saya harus kembali pada 12 Agustus 2024. Masih ada sekitar sebulan lagi, ucap Shin Tae-yong. Dedikasi dan semangatnya dalam memimpin timnas Indonesia tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang, meski sempat menghadapi ujian berat dalam hal kesehatan. Kita semua berharap agar Shin Tae-yong terus pulih dan kembali membawa prestasi untuk timnas Indonesia di kancah internasional. Pas yang diberikan direbut kembali bola oleh Nathan kepada Tom. Tom kali ini, oh ini dia 3 lawan 3. Tom,